Salam sukses. Kembali kita bertemu dalam pelajaran geografi. Oke, ketika bicara pelajaran geografi hari ini, apa yang kita pelajari itu adalah salah satu bagian daripada materi demografi, yaitu bicara tentang bonus demografi. Oke, ketika bicara bonus demografi, ada beberapa orang yang berpikir, apa sih kira-kira bicara bonus demografi? Kayak gitu ya. Ya, kita akan membahas bagaimana bicara tentang bonus demografi satu persatu. Oke ya. Ya, kita akan bicara tentang bonus demografi di mana kita akan mulai dari bicara tentang apa sih sebenarnya itu bonus demografi. Oke ya. Ya, ketika bicara bonus demografi nantinya itu merupakan bagaimana kondisi menurunnya angka ketergantungan penduduk usia non-produktif terhadap usia produktif akibat penurunan jumlah kelahiran. Bonus demografi juga merupakan suatu peristiwa di mana melimpahnya jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun atau usia kerja dibandingkan dengan usia non-produktif yaitu usia 0-14 tahun dan lanjut usia atau di atas 64 tahun. Itu dia ya. Bonus demografi sebenarnya ini sangat menguntungkan secara ekonomi. Kenapa? Karena di saat itu banyak tenaga kerja produktif yang bisa dimaksimalkan untuk proses pembangunan. Kenapa dikatakan terjadi bonus demografi? Itu karena memang ada faktor penyebabnya, yaitu karena adanya penurunan jumlah kelahiran dalam jangka waktu yang panjang akibat adanya program pembatasan jumlah kelahiran. Contohnya itu KB, sehingga usia produktif akan menanggung sedikit usia non-produktif. Lalu kita hubungkan dengan Indonesia, diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2020 sampai 2030 dengan usia produktif sekitar 180 juta jiwaan dan non-produktif sekitar 80 juta jiwa. Mencapai bonus demografi itu terjadi apabila jumlah usia non-produktif berjumlah kurang dari 50% dari jumlah usia produktif atau terjadinya peningkatan jumlah usia kerja dengan jumlah penduduk usia kerja 2 kali lipat dari penduduk non-usia kerja. Oke, itu dikatakan bonus demografi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana dampak bonus demografi bagi pembangunan. Yang pertama, kita akan melihat dampak positif. Di mana bicara dampak positif itu, yang pertama akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, akan menurunkan angka kemiskinan. Kemudian ketiga, akan terjadi peningkatan modal nasional. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima, meningkatkan indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Itu dampak positif ya. Kemudian kita lihat dampak negatif. Emang ada. Kita lihat bahwa bicara dampak negatif yang pertama akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran karena usia kerja yang banyak ternyata tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Oke? Yang kedua, meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dengan skill yang rendah. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan bersaing dalam pekerjaan secara kompetitif di dalam negeri maupun secara global. Dan yang keempat, meningkatnya tawuran dan kekerasan antar pelajar, mahasiswa, dan pemuda karena tidak memiliki pekerjaan atau aktivitas yang positif. Itulah dampak bonus demografi bagi pembangunan. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dampak-dampak yang bersifat negatif bisa lebih dikurangi akibatnya. Apa upaya yang dilakukan? Yang pertama, dari sisi pendidikan, dengan memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan. Yang kedua, dengan cara pelatihan, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau skill. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, jasa. Dan yang keempat, pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat melalui biaya pengobatan gratis. Dan kelima, kerjasama di bidang perdagangan dengan meningkatkan produk hasil pengolahan sumber daya alam.
Oke, berikutnya kita lihat upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau sebelumnya upaya pemerintah, sekarang upaya masyarakat. Yang pertama adalah memiliki motivasi yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Oke, kenapa? Karena dengan ini mereka punya ilmu pengetahuan yang lebih baik dan punya skill juga yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dengan aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill yang berkaitan dengan pengelolaan hasil sumber daya alam. Kemudian upaya yang ketiga adalah kreatif berwirausaha dan membuka lapangan kerja di bidang pemanfaatan kekayaan sumber daya alam. Dan yang keempat adalah mendorong generasi muda aktif pada kegiatan positif sesuai dengan minat dan bakatnya. Itulah upaya yang dilakukan masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kita harus paham ada satu catatan khusus di sini yang harus diingat, bahwa terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan terwujudnya generasi emas bangsa Indonesia. Apa itu generasi emas? Itu generasi yang mampu memajukan bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga mampu mengelolanya secara mandiri untuk kesejahteraan bangsa sendiri, bukan untuk segelintir orang atau bahkan untuk kesejahteraan bangsa asing. Itu yang harus perlu kita ingat. Oke, itulah dulu materi kita untuk hari ini. Terima kasih buat kita semua. Salam sukses.